Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video tutorial pengisian form Excel penilaian nilai indeks risiko tempat pemrosesan akhir, atau TPA. Video ini disusun sebagai panduan teknis bagi pemerintah pusat dan provinsi dalam melaksanakan penilaian risiko TPA secara terstandar dan sistematis. Melalui tutorial ini, kita akan mempelajari langkah demi langkah pengisian lembar kerja Excel, mulai dari mempersiapkan form hingga memperoleh nilai akhir indeks risiko. Mari kita mulai. Sebelum kita memasuki tutorial pengerjaan, penting untuk dipahami bahwa proses pengisian form Excel penilaian nilai indeks risiko TPA ini terdiri dari 4 tahapan utama. Tahap pertama, menyiapkan form rekap. Pada tahap ini, kita mempersiapkan lembar utama yang akan menjadi dasar seluruh proses penilaian. Tahap kedua, mengisi nilai aktual atau X. Di sini, kita memasukkan nilai-nilai aktual berdasarkan kondisi TPA di lapangan. Tahap ketiga, menentukan kategori dan nilai indeks sensitivitas, SI. Tahap ini digunakan untuk mengelompokkan parameter dan menentukan nilai sensitivitasnya. Dan tahap keempat, menghitung nilai total dan nilai akhir indeks risiko, RI. Tahap terakhir ini akan menghasilkan nilai akhir yang mencerminkan tingkat risiko TPA tersebut. Dengan memahami keempat tahapan ini, proses pengisian akan menjadi lebih jelas dan sistematis. Mari kita mulai pada tahapan yang pertama. Tahap pertama, menyiapkan form rekap. Pada tahap pertama, silakan siapkan form rekap isian tabel perhitungan indeks risiko TPA di Excel Anda. Form ini merupakan dokumen utama yang akan kita gunakan untuk menginput seluruh nilai per parameter hingga menghasilkan nilai akhir indeks risiko. Bila kita lihat pada tabel berikut, terdapat kolom parameter untuk masing-masing bagian, yaitu kriteria TPA, karakteristik sampah di TPA, dan karakteristik lindi. Dapat kita lihat bersama, terdapat total 27 parameter yang terdiri dari 20 parameter kriteria TPA, 4 parameter karakteristik sampah di TPA, dan 3 parameter karakteristik lindi. Parameter-parameter inilah yang nantinya akan menjadi dasar dalam perhitungan indeks risiko TPA. Setelah itu, terdapat kolom bobot atau WI. Ini merupakan bobot untuk masing-masing parameter yang telah ditentukan angkanya. Kemudian, terdapat kolom nilai aktual atau X, yang akan kita isi pada tahapan selanjutnya. Tahap 2, mengisi nilai aktual atau X. Selanjutnya, masuk ke tahap kedua, isilah nilai aktual atau nilai akhir perhitungan masing-masing parameter ke dalam kolom X. Nilai aktual ini merupakan hasil perhitungan teknis berdasarkan data lapangan maupun perhitungan dari panduan indeks risiko TPA. Untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan nilai X, Anda bisa melihat pada dokumen panduan. Di sana dijelaskan bagaimana mendapatkan nilai X untuk setiap parameter. Pastikan setiap nilai X dimasukkan secara tepat, karena nilai inilah yang menjadi dasar untuk menentukan kategori dan nilai indeks sensitivitas pada tahap berikutnya. Tahap 3, menentukan kategori dan nilai indeks sensitivitas atau SI. Kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu proses penentuan kategori nilai indeks sensitivitas, SI, berdasarkan nilai aktual X. Setelah mengetahui nilai X, kemudian sesuaikan nilai X tersebut dengan nilai yang ada di dalam 4 kategori nilai indeks sensitivitas yang ada. Bila kita ambil contoh, pada parameter yang pertama yaitu jarak terhadap sumber air terdekat dalam satuan meter, didapat misal nilai X-nya yaitu 46,37. Karena 46,37 ini nilainya berada kurang dari 1000, maka indeks sensitivitas atau SI masuk pada kategori 4 yaitu 0,75 sampai 1,0. Setelah itu kita tandai dengan warna untuk menandakan bahwa parameter ini masuk pada kategori 4.
Berikutnya kita mencari tahu nilai untuk interpolasi indeks sensitivitas dan nilai akhir indeks sensitivitas atau SI. Sebelum itu, kita perlu ketahui terlebih dahulu mengenai penentuan nilai akhir berdasarkan kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Pada warna merah, jika indeks sensitivitas berada pada kategori 4, 0,75 sampai 1,00, dan rentangnya adalah lebih besar dari, maka nilai yang tertera pada indeks sensitivitas nilai tertinggi yaitu 1. Kita ambil contoh untuk parameter jarak terhadap sumber air, karena berada pada kategori 4, maka nilai akhir sensitivitas yang diambil adalah langsung angka 1, yang merupakan nilai maksimal pada kategori 4. Kemudian pada warna hijau, jika indeks sensitivitas berada pada kategori 1, 0,0 sampai 0,25, dan rentangnya lebih kecil dari, maka nilai yang tertera pada indeks sensitivitas nilai terendah yaitu 0. Kita ambil contoh untuk parameter jarak terhadap habitat, karena berada pada kategori 1, maka nilai akhir sensitivitas yang diambil adalah langsung angka 0, yang merupakan nilai minimal pada kategori 1. Kemudian pada warna biru, jika indeks sensitivitas berada pada kategori 2, 0,25 sampai 0,50, dan kategori 3, 0,50 sampai 0,75, maka untuk kasus seperti ini, kita perlu menghitung dengan pola interpolasi linear sampai didapatkan nilai indeks sensitivitas. Bagaimana mendapatkan X1 dan X2? Yaitu dilihat dari rentang angka kategori yang dipilih. Kita ambil contoh pada parameter kedalaman pengisian sampah, karena masuk kategori 2 yaitu 3-10, maka untuk X1 itu adalah 3, angka minimal, dan X2 yaitu 10, angka maksimal. Lalu dilakukan perhitungan yaitu nilai X dikurangi nilai X, 1 kemudian dibagi nilai X1 dikurangi nilai X2. Maka didapat angka negatif 0,93. Kemudian untuk mendapatkan nilai Y1 dan Y2, yaitu dengan melihat rentang angka pada masing-masing kategori. Untuk kategori 2, rentang angkanya yaitu 0,25 sampai 0,5. Maka, untuk nilai Y1 yaitu 0,25, nilai minimal, dan Y2 yaitu 1,0, nilai maksimal. Kemudian dilakukan perhitungan nilai Y2 dikurangi Y1, didapat nilai yaitu 0,25. Setelah itu untuk mengetahui nilai interpolasi beban ke indeks yaitu dengan cara mengalihkan hasil perhitungan X dikurangi X1 dibagi X1 dikurangi X2, dengan hasil dari Y2 dikurangi Y1, maka didapat nilai negatif 0,23. Setelah didapat nilai interpolasi beban ke indeks, kemudian untuk mendapatkan nilai interpolasi indeks sensitivitas yang kemudian menjadi nilai akhir indeks sensitivitas, dilakukan perhitungan Y1 dikurangi nilai interpolasi beban ke indeks, maka didapat angka 0,48. Tahap 4, menghitung nilai total dan nilai akhir indeks risiko atau RI. Kita masuk pada tahap terakhir, yaitu perhitungan nilai total dan nilai akhir indeks risiko TPA atau RI. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, masukkan nilai indeks sensitivitas atau SI dari hasil tahap sebelumnya ke kolom SI pada tabel rekap. Selanjutnya, hitung nilai bobot WI dikalikan dengan indeks sensitivitas SI pada kolom WI dikali SI. Lakukan perhitungan ini untuk seluruh parameter yang tersedia. Setelah itu, jumlahkan seluruh nilai WI dikali SI untuk memperoleh total indeks risiko atau RI. Kita bisa lihat bersama bahwa pada perhitungan di sini, nilai total indeks risiko atau RI yaitu 435,20.
Demikianlah tutorial pengisian form Excel penilaian nilai indeks risiko TPA untuk pemerintah pusat dan provinsi. Pastikan setiap tahap dilakukan dengan teliti agar hasil perhitungan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat dalam proses penilaian, sehingga bisa digunakan sebagai dasar evaluasi pengelolaan TPA untuk seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.